kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Baik, jadi begini Bu Suri, saya akan sharing dengan Bu Suri terkait dengan pengalaman-pengalamannya atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Sekaitannya supervisi akademik paradigma coaching. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, Ibu Suri sendiri kan sudah punya banyak pengalaman supervisi yang pernah dilakukan. Nah, Ibu Suri, apa sih pengalamannya waktu Ibu Suri supervisi oleh kepala sekolah atau pengawas? Pengalaman ya cukup banyak kalau yang mengenai supervisi kelas, utamanya baik di kepala sekolah maupun pengawas itu sendiri, bahkan dari LSP sendiri. Jadi awalnya sih kalau mau disupervisi ya ada kayak beban, tetapi seiring waktu berjalan begitu, ketika sudah proses ya alhamdulillah tidak lagi. Cuma biasanya kita terkendala di sini kalau mau disupervisi itu menyiapkannya media atau dalam penguasaan materi lah. Ya, kemudian sebenarnya sih enak dan sangat bagus ketika kita disupervisi, karena itu banyak pengalaman yang bisa kita peroleh. Karena di sisi lain, ketika kita disupervisi itu baik dari kepala sekolah, pengawas itu sendiri, dan dari orangnya LSP atau Sampurna Foundation, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita peroleh. Bahkan diberi masukan ketika ada hal-hal misalnya yang ditemukan saat kita disupervisi, kita akan diberi menambah wawasan dari kita, Pak. Saya kira begitu. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Suri, bahwa di awalnya ada sih pasti rasa deg-degan ya sama. Betul. Saya juga pernah merasakan seperti itu, dan semua orang ketika itu mengalami hal yang sama. Ada hal yang menarik bahwa selain perasaan deg-degan, ada juga perasaan senang. Iya, ada senang ya, betul Pak. Iya, ada senang. Perasaan senangnya tadi sudah disampaikan bahwa karena kita merasa terbimbing. Iya, terbimbing dan pengalaman baru. Iya, menambah wawasan. Oke, baik. Dari pengalaman Ibu Suri di supervisi, tentu ada hal pengalaman atau tantangan yang didapatkan. Nah, untuk kedepannya Ibu Suri, hal apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran atau kegiatan observasi nantinya? Tantangan atau hal yang perlu kami kembangkan sendiri dalam pembelajaran itu utamanya Pak, perlu saya harus banyak menguasai model pembelajaran, ya, itu model pembelajarannya. Dan di sini Pak masih biasanya juga sih saya terkendala tentang di model pembelajaran, karena untuk mencocokkannya itu materi dengan model itu masih agak biasa juga, saya bingung cocok tidak materinya ini dengan modelnya ini. Ya itu Pak, utamanya kami gunakan itu coba Pak RRB di materi iklan, slogan, dan poster. Saya coba gunakan itu Pak RRB. Alhamdulillah anak-anak itu antusias semua dan aktif mengikuti proses pembelajaran. Ya, jadi yang ingin dikembangkan ke depan dari pembelajaran RRB. Model pembelajaran. Kenapa? Karena melihat siswa lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Apa indikator yang akan dilakukan mencapai tujuan pembelajaran di RRB? Indikator yang perlu kami kembangkan anak-anak kami supaya mampu memahami semua materi yang kami berikan saat Jadi ada 2 hal yang saya tarik tentang indikator capaian proses pembelajaran model RRB. Iya. Yang pertama
memahami materi. Yang kedua, bagaimana anak semuanya aktif. Nah, yang pertama kita lihat pemahaman materi oleh seluruh peserta didik. Yang kedua adalah bagaimana semua aktif dalam proses pembelajaran kita. Dari dua model ini rencana Ibu Suri akan mulai diterapkan atau diobservasi dalam kelas. Insya Allah besok Pak. Insya Allah besok saya akan coba terapkan di jam pertama. Jadi besok Ibu Suri sudah siap observasi. Semoga kita diberikan kesempatan dan kita bisa bertemu lagi besok di observasi kelas. Terima kasih Bu Suri untuk kesediaannya untuk hari ini memberikan informasi awal tentang bagaimana persiapan di proses pembelajaran. Semoga kita sehat selalu ya Bu Suri. Amin. Yang segera cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Iklan, slogan dan poster. Anda ingat apa itu iklan? Suatu produk yang Iya, suatu produk yang dipromosikan. Itu namanya iklan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang teks. eksposisi dalam media masyarakat. Iya, tentang teks eksposisi dalam media massa. Biasa mendengar teks eksposisi? Tidak pernah. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kalau saya katakan pada pagi hari ini cuaca pagi terik mentari, tepatnya pukul 8.00. Apakah itu merupakan salah satu contoh teks eksposisi? Ya, termasuk. Kenapa dikatakan termasuk? Iya. Intinya itu nak, untuk mengetahui bagaimana suatu teks itu dikatakan sebagai teks eksposisi, harus kita pahami unsurnya. Di dalam unsur teks eksposisi itu ada fakta dan ada gagasan. Jadi bukan direkayasa kalau teks eksposisi, karena sifatnya bersifat pengetahuan. Bisa dipahami nak? Bisa. Nah, kemudian kalau untuk mengetahui bagaimana kita ciri-ciri dari teks eksposisi itu, bahasanya harus baku, ya, bersifat nyata, tidak boleh kita rekayasa. Kemudian di dalamnya berisi pengetahuan, ada fakta, ada gagasan. Apa itu fakta? Iya, suatu peristiwa yang benar terjadi, ya, bukan direkayasa. Iya. Jadi hari ini nak, tujuan tak untuk mempelajari ini bagaimana anak-anakku bisa memahami apa itu teks eksposisi. Kemudian bagaimana ciri-cirinya itu yang dikatakan sebagai teks eksposisi. Nah, kemudian bagaimana unsur-unsur dari teks eksposisi. Jadi sebentar Ibu akan memperlihatkan bagaimana itu namanya teks eksposisi, bagaimana itu unsur-unsurnya teks eksposisi, bagaimana itu ciri-ciri yang dikatakan sebagai teks eksposisi. Beda dengan teks yang lainnya anak. Jadi itu ada 3 hal yang perlu kita capai pada tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Kita akan menggunakan model pembelajaran RRD, ya. RRD, Robin Storming, ya. Kenapa nak? Kita akan menggunakan model pembelajaran ini. Ibu akan melihat bagaimana kemampuan anak-anakku menerima
kita tidak tahu siapa yang dapat rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga, kita tidak tahu siapa orangnya yang dapat kesimpulannya. Setelah itu bagikan sebentar ini nak, anak-anakku berdiri semua berbaris di depan meja kelompoknya masing-masing. Ya, barisan terdepan itulah yang akan menjawab tesisnya. Setelah mencurahkan pendapatnya di sini apa tesis dari teks eksposisi itu, barisan terdepan mundur ke belakang. Ya, yang di tengah akan maju lagi ke depan. Itu yang kena giliran untuk menuangkan pendapatnya apa itu rangkaian argumennya. Bisa dipaham? Bisa. Nah, sekarang ibu bagikan kertasnya. Kemudian tulis nama kelompoknya. Setelah menulis nak, semua kelompok berdiri di depan meja kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah semua ditulis nama kelompoknya nak? Sudah. Nah, semua anggota kelompok berdiri di depan meja kelompoknya. Boleh membelakangi ibu. Dari belakang di situ kalau berdiri. Begini. Barisan terdepan pegang pulpen. Saudara pulpennya? Di kertas ini nah yang ada tertulis nama kelompok dan anggota kelompok. Kalau ibu memberikan aba-aba berhenti ya. Kalau ibu memberikan aba-aba tulis ya. Nah sekarang semua kelompok menulis struktur tesis. Oke, silakan. Di sini ada yang ibu. Iya. Semua kelompok menulis. Jangan bubar. Tidak boleh bubar. Iya. Di kertas kosong tulis tesis. Tidak usah diajar temannya nak, dia berpikir sendiri. Semua kelompok menulis tesis. Ibu menghitung 1, 2, 3. Berhenti. Semua berhenti. Letakkan pulpen di atas kertas. Oke. Ya, barisan ke depan, maju ke belakang, mundur ke belakang. Nah, sekarang barisan kedua menulis rangkaian argumen. Wawan ke belakang ke Wawan. Ya. Ibu akan menghitung 1, 2, 3. Berhenti. Sekarang barisan ke belakang akan maju ke depan, diantarin mundur lagi ke belakang. Nah sekarang penegasan ulang. Kemudian struktur yang ketiga apa itu? Penegasan ulang. Penegasan ulang. Coba ini. Pajar. Apa itu Pajar penegasan ulang? Sebagai perusahaan Oke, berikan aplaus toh Pajar. Sudah keluar suaranya. Mana tepuk tangannya? Jadi tadi pelajar ini diam-diam ternyata juga dia memahami apa itu namanya penegasan ulang ya. Nah, coba dari kelompok Patun. Salah satu, apa itu rangkaian argumen? berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Oke, berikan aplaus untuk Haidil. Ternyata juga dari kelompok laki-laki bisa ya, bahwa rangkaian argumen
berupa fakta atau pendapat yang terdapat beberapa atau sejumlah pendapat di dalamnya. Oke, bisa dipahami nak? Bisa. Jadi teks eksposisi itu adalah merupakan suatu fakta, gagasan atau pendapat, ya. Kemudian tadi Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana itu ciri-cirinya suatu teks eksposisi. Menggunakan bahasa baku, berisi pengetahuan, di dalamnya ada bersifat faktual, kemudian tidak boleh memihak kepada siapapun juga. Pak, dari kelompoknya Wawa, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya dapat mengetahui pelajaran ini tentang teks eksposisi dalam media. Oke, berikan aplaus untuk namanya. Hari ini dia dapat memahami materi namanya teks eksposisi dan sudah tahu apa namanya teks eksposisi. Jadi intinya nak bahwa dalam teks eksposisi itu berisi fakta dan gagasan. Untuk PR-nya di rumah bisa kita mencari teks eksposisi yang lain selain contoh yang Ibu berikan, ya. Berindividu, bukan kelompok, ya. Semua mencari, apakah itu di koran, apakah itu di majalah. Saya kira banyak hal media yang bisa kalian tempati untuk mencari teks eksposisi. Perpustakaan itu banyak sekali teks-teks eksposisi yang bisa kita ambil. Di koran juga ada anak, ya. Di koran. Intinya kalian mau membaca. Bisa dipaham? Ya, jadi saya kira nak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba disiapkan dan berdoa untuk bergantian pembelajaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suri kembali memberikan waktu untuk hari ini untuk berbicara setelah kita melaksanakan observasi. Jadi kegiatan ini kegiatan pasca observasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Suri. Nah, di pertemuan awal di pra observasi kita sudah bersepakat bahwa Ibu Suri akan mengembangkan proses pembelajaran difokuskan pada model pembelajaran RPD. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini, Bu Suri, perasaannya bagaimana atau ada kesannya setelah melakukan pembelajaran kita? Kalau menurut saya sih perasaan kami setelah melakukan model pembelajaran RLP ini, ya kalau saya masih belum sih, masih butuh bimbingan atau masukan dari Bapak agar kelaknya ke depan bisa terasa lebih bagus lagi dari yang tadi. Tadi ada perasaan tidak puas, padahal kalau saya lihat sudah bagus. Apanya sih Bu Suri yang membuat ketidakpuasannya atau dalam proses pembelajaran itu Bu Suri merasa tidak puas? Dari mana ya? Karena kami sendiri, kalau kami sendiri yang menilai diri kami tentunya masih ada perasaan belum puas karena masih butuh bimbingan, masukan dari Bapak. Bagaimana tadi pelaksanaannya menggunakan model pembelajaran RLP ini, dan itu sudah 2 kali Pak saya coba. Alhamdulillah sudah berjalan dengan, kalau menurut Bapak sudah berjalan dengan baik, tetapi kalau menurut saya masih butuh masukan dan bimbingan dari Bapak. Ya, luar biasa ini Bu Suri, artinya Bu Suri ini rendah hati lah menurut saya, karena meskipun katanya sudah bagus masih menganggap butuh dikembangkan. Nah, di awal observasi kan Bu Suri sudah sampaikan
ada 2 indikator Iya. dalam pencapaian pembelajaran RRB ini atau round robin brainstorming, yaitu indikator pertama bagaimana supaya peserta didik bisa memahami penyampaian materi, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik bisa mengikuti pembelajaran secara aktif dan seluruh siswa antusias. Nah, apakah indikator itu sudah tercapai menurut Bu Suri? Kami menyadari sendiri Pak bahwa 2 indikator yang saya cantumkan ini kalau menurut kami masih belum begitu semaksimal mungkin ketercapaiannya tadi, karena salah satu dari kelompok kami menyadari itu Pak, dari kelompok kalau saya tidak salah tadi novel, ada salah seorang siswa yang masih banyak gerak-geriknya, nah itu dimaklumi barangkali Pak. Tetapi setelah mendapat teguran ya alhamdulillah dia kembali dan mengikuti proses dengan baik. Oke, baik. Jadi Bu Suri sendiri sudah merasakan dan melihat secara langsung bahwa indikator capaian proses pembelajaran ini belum maksimal ya. Kata kuncinya belum maksimal. Nah, kalau kita mau kasih angka 1 dari 10 proses pembelajaran yang dilakukan hari ini untuk mencapai tingkat maksimal, kira-kira kita kasih nilai berapa? 1 sampai 10. Untuk saya Pak Dik, iya. Kalau saya menilai ya kasihlah angka 8. Iya. Kalau mencapai maksimal maunya Bu Suri di angka berapa? Ya angka 10 Angka lah. 10 ya, luar biasa ya. Jadi Alhamdulillah. tinggal 2 angka di atas. Iya Pak. Iya. Selanjutnya saya lihat tadi memang karena kita kan harapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Saya lihat tadi dengan metode atau model RRB ini anak-anak semua sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya baik dalam bentuk tulisan di tiap kelompok itu tadi maupun dalam bentuk lisan yang ditanyakan secara langsung oleh Bu Suri. Dan saya kira itulah peranan guru, bagaimana memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran supaya semuanya bisa aktif. Selanjutnya untuk proses pembelajaran ke depan dengan pengalaman kita dengan penilaian Bu Suri sendiri, apa yang ingin lagi dikembangkan di pembelajaran selanjutnya? Untuk kedepannya Pak, dalam PBM kami, temannya kami sendiri di Kemampuan Bahasa Indonesia, satu yang kami yang sering saya bahwa mudah-mudahan saya bisa menerapkan beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan materi kami, dan semoga kami mampu menyusun program-program pembelajaran buat kami sendiri dengan baik, dan mudah-mudahan saya bisa penyampaiannya kepada anak-anak peserta didik bisa maksimal saya laksanakan di hadapan anak. Jadi ada 2 poin yang saya tangkap Bu Suri. Yang pertama, Bu Suri mau memaksimalkan model-model pembelajaran. Jadi ada beberapa model pembelajaran yang Bu Suri ingin mencoba menyesuaikan dengan materinya. Iya, betul, Pak. Yang kedua, Bu Suri ingin memaksimalkan penyampaian materinya kepada anak supaya anak itu bisa lebih mudah memahami atau lebih cepat memahami. Nah, kalau kita ini kan komunitas, ada tidak teman yang bisa membantu Bu Suri untuk mencapai atau melakukan sesuai dengan harapan yang ingin dikembangkan ke depan? Saya kira banyak Pak yang bisa dijadikan tutor sebaya di sekolah kita ini, utamanya kepada pendamping saya sendiri, Pak Darwis SPD, kemudian ada Wakasek yang bisa membantu, ada bagian kurikulum saya kira sudah lebih dalam juga materi dari Pak Hasbi ya, bisa membantu.
Dan saya Pak tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa henti-hentinya bagi pribadi kami sendiri untuk selalu mencari tahu di mana letak kekurangan saya supaya saya juga bisa mampu menerapkan membuat di sekolah ini untuk anak-anak kita. Terus berinovasi Ya, untuk betul, Pak. pembelajaran. Nah, itu yang saya salut dari Bu Suri. Artinya selalu ingin melakukan perubahan. Satu, yang kedua selalu membangun kerjasama. Ya. Artinya selalu terbuka untuk orang lain, siapa saja yang bisa membantu Bu Suri. Jadi ada dua selain saya yang ditunjuk, ada Pak Hasbi selaku guru, ada Bu Jana Wakasek. Dalam di kedepannya ini kapan Bu Suri sudah bisa memulai apakah berdiskusi sama Pak Hasbi dan Jana untuk lebih mendalami lagi model-model pembelajaran yang ini? Kalau saya berdiskusinya Pak sering-sering saja dengan Wakasek. Sudah saya laksanakan itu sebelum setiap ada saya misalnya merancang satu satuan administrasi pembelajaran, saya berdiskusi dengan Wakasek. Sudah tepat ini cara saya penyajiannya seperti ini. Kemudian tentang model yang kami terapkan di dalam administrasi kami, kemudian dari pembuatan FK sudah cocok ini Bu Ana dengan atau sesuai. Lalu sharing sama. Iya, saya sudah lakukan Pak, sudah sering sharing. Jadi itu yang sudah dilakukan. Nah, untuk bagaimana memaksimalkan pembelajaran ini. Dan bahkan juga Pak, beberapa teman yang sudah sering bertanya sama saya, alhamdulillah mungkin sudah ada penilaian tersendiri barangkali teman bahwa ini menurut teman bahwa mungkin barangkali saya sudah ada pemahaman kami barangkali yang lebih dari teman. Makanya teman itu sudah beberapa orang yang sering juga bertanya ke saya karena seringnya saya sharing dengan Wakasek. Makanya itu Pak, saya juga sudah bisa menyampaikan sesuai dengan kemampuan kami kepada teman yang bertanya. Ya, hari ini saya mendapatkan hal banyak dari Bu Suri, mulai dari prinsip bahwa kita selalu belajar dan terus belajar dengan berbagi atau minta pendapat dari teman. Itu yang saya salut oleh Bu Suri dan ingin berkolaborasi dengan teman. Mungkin hari ini cukup Bu Suri. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga kita ke depan selalu diberikan kesehatan untuk berbuat terbaik untuk anak-anak kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.